Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini Ibu akan memaparkan tentang struktur dan kebahasan pidato persuasif. Nah, mungkin anak-anak masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.4. Menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasan pidato persuasif. 2. Menentukan struktur pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menentukan ciri kebahasaan pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Anak-anak yang Ibu sayangi, teks pidato persuasif disusun atas struktur dan kebahasaan. Struktur teks pidato persuasif secara umum terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Sementara itu, kebahasaan teks persuasif terdiri atas kalimat persuasif dan konjungsi. Struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif mempunyai struktur yang membedakan dengan teks lainnya. Secara umum, pidato persuasif terdiri atas pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Pembukaan merupakan bagian awal dalam suatu pidato. Pembukaan dalam pidato berisi beberapa bagian. Bagian-bagian dalam pembuka pidato adalah 1. Salam pembuka. Salam pembuka ini berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi contoh yang lain, Selamat pagi. Nah, ini adalah contoh salam pembuka. Yang kedua adalah sapaan. Sapaan kepada pendengar berisi sapaan kepada pendengar yang menghadiri acara tersebut. Ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur ini adalah bagian yang berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan rahmat sehingga kita dapat menghadiri suatu acara. Kemudian yang keempat yang termasuk dalam pembuka yaitu ucapan terima kasih. Anak-anak, ucapan terima kasih ini adalah berisi ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara kita dan mendukung acara tersebut. Nah, kemudian tujuan pidato. Tujuannya adalah berisi pembuka untuk masuk ke isi pidato. Ini adalah bagian-bagian dalam pembukaan dalam struktur pidato. Struktur pidato yang kedua adalah struktur pidato persuasif yang kedua adalah isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato.
Pembicara harus menyusun materi secara urut dan teratur. Tujuannya adalah agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Isi pidato persuasif berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Argumen ataupun informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengajak pendengar untuk melakukan apa yang diinginkan pembicara. Ini adalah isi dalam struktur pidato. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup adalah bagian akhir pidato. Penutup ini terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Salam penutup. Kesimpulan, bagian ini berisi kesimpulan dari isi suatu pidato. Ucapan terima kasih, bagian ini berisi ucapan terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. Kemudian permohonan maaf. Bagian ini berisi permohonan maaf pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan berkenan di hati para pendengar. Jadi ada permohonan maaf. Kemudian salam penutup. Salam penutup ini berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Nah, jadi ada 4 bagian dari penutup pada struktur pidato persuasif. Kemudian kebahasaan pidato persuasif. Kebahasaan pidato persuasif dibagi menjadi 2. Yang pertama kalimat persuasif, yang kedua konjungsi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya adalah, mari kita menjaga kebersihan. Contoh kalimat persuasif, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, ini adalah kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Kemudian yang kedua, kebahasaan pidato persuasif adalah konjungsi. Yang dimaksud dengan konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Macam-macam konjungsi terdiri dari yang pertama adalah koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contohnya adalah kata penghubung dan. Contoh konjungsi koordinatif adalah dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Kemudian konjungsi yang kedua adalah subordinatif. Subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang tidak berkedudukan setara. Contohnya, konjungsi subordinatif adalah agar, supaya, sesudah, dengan, bahwa. Konjungsi yang ketiga adalah korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan 2 kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara, unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contoh konjungsi korelatif adalah baik sekarang maupun nanti, bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Jadi konjungsi korelatifnya adalah yang bercetak tebal ini baik, maupun, bukan hanya, dan melainkan. Nah, ini adalah contoh konjungsi korelatif.
Kemudian yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Contoh konjungsi antara kalimat adalah dengan demikian, sebaiknya, selanjutnya, namun, walaupun demikian. Nah, ini adalah contoh konjungsi antar kalimat. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ini ada contoh pidato dengan judul Melestarikan Budaya Indonesia. Sekarang kalian dengarkan dan kalian simak, ibu akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta nikmat yang diberikannya, kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya hormati, Indonesia mempunyai berbagai macam budaya daerah yang menarik. Budaya tersebut tumbuh dan berkembang berdasarkan kearifan lokal di setiap daerah. Budaya daerah tersebut tidak hanya menarik, tetapi juga mempunyai filosofi tinggi. Namun banyak budaya daerah Indonesia terancam punah. Banyak faktor yang menyebabkan punahnya budaya daerah Indonesia. Kurangnya minat generasi muda untuk menjaga budaya tersebut menjadi salah satu alasannya. Generasi muda lebih suka mengikuti budaya asing daripada budaya Indonesia. Mirisnya lagi, banyak dari mereka yang menganggap budaya daerah itu kuno, ketinggalan zaman. Padahal mereka adalah tonggak utama dalam pelestarian budaya daerah Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, dari berbagai pernyataan di atas, budaya daerah Indonesia, baik budaya lisan maupun tulis, perlu dijaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman, khususnya generasi muda, untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur kita. Banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya tersebut. Salah satu contoh tindakan yang dapat kita lakukan adalah mempelajari kebudayaan tersebut. Kalaupun tidak mempelajari, paling tidak kita dapat melihat, mengapresiasi, dan menjaga budaya-budaya tersebut. Tunjukkan rasa cinta kita terhadap budaya tersebut agar tidak punah. Teman-teman yang saya hormati, saya rasa hanya ini yang saya dapat sampaikan. Intinya, sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Mari kita bersama-sama menjaga kebudayaan Indonesia. Saya yakin, jika semua elemen mau menjaga, mengapresiasi, dan mempelajari budaya daerah yang diadiluhung tersebut tidak akan punah. Pada akhirnya, budaya daerah tersebut dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Mereka akan dapat menyaksikan betapa kaya dan menariknya budaya asli Indonesia. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, baiklah, kita akan menentukan struktur dari teks pidato ini. Nah, di sini tadi di atas tadi sudah Ibu jelaskan bahwa struktur teks pidato terdiri dari yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan itu terdiri dari salam pembuka. Yang termasuk dalam salam pembuka dari contoh ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh sapaan, teman-teman yang saya hormati, dan kemudian ucapan puji syukur dan terima kasih. Di sini dari pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta nikmat yang diberikannya, kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Ini adalah termasuk ucapan puji syukur dan terima kasih. Kemudian struktur yang kedua adalah isi. Nah, dari contoh ini yang termasuk bagian isi, yaitu dari
Indonesia mempunyai berbagai macam budaya daerah yang menarik. Ini dari sini sampai dengan yang termasuk bagian isi, sampai dengan tunjukkan rasa cinta kita terhadap budaya tersebut agar tidak punah. Nah, ini adalah termasuk bagian isi. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup tadi terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, yang termasuk bagian kesimpulan, teman-teman yang saya hormati, nah dari terakhir ini, paragraf terakhir, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Intinya, sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Nah, dari sini sampai dengan mereka akan dapat menyaksikan betapa kaya dan menariknya budaya asli Indonesia. Nah, ini adalah bagian kesimpulan. Jadi, dari saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan, sampai dengan mereka akan dapat menyaksikan betapa kaya dan menariknya budaya asli Indonesia. Kemudian yang termasuk bagian ucapan terima kasih dan permohonan maaf, ini di sini. Contohnya, atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini contohnya. Kemudian, salam penutup. Mungkin salam penutup adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah termasuk bagian salam penutup. Nah, kemudian kita akan menentukan penggunaan kalimat persuasif dari contoh ini. Nah, anak-anak kalian perhatikan. Kita lihat lagi yang termasuk bagian kalimat persuasif. Nah, dari paragraf pertama ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta nikmat yang diberikan, kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah termasuk kalimat persuasif. Kemudian, kita cari lagi yang termasuk kalimat persuasif. Di sini. Nah, ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman, khususnya generasi muda, untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur kita. Banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya tersebut. Ini juga termasuk kalimat persuasif. Nah, kemudian yang termasuk bagian kalimat persuasif lagi, ini yang ada tanda merah ini. Tunjukkan rasa cinta kita terhadap budaya tersebut agar tidak punah. Ini juga termasuk kalimat persuasif. Kemudian, pada contoh pidato ini, kemudian mari kita bersama-sama menjaga kebudayaan Indonesia. Ini juga termasuk kalimat persuasif. Nah, kemudian kita akan menentukan penggunaan konjungsinya dalam pidato ini. Sekarang kita menganalisis penggunaan konjungsi dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah, yang pertama-tama ini ada kata serta. Kata serta di sini pada alinea pertama yang dalam pidato, karena dengan rahmat serta nikmat yang diberikannya. Nah, ini kata serta ini adalah termasuk konjungsi koordinatif. Nah, kemudian kita cari lagi. Ini ada kata dan. Nah, ini ada kata dan. Dan ini termasuk konjungsi koordinatif juga. Kemudian tidak hanya. Ini ada tidak hanya, tetapi juga, namun. Nah, tidak hanya itu termasuk konjungsi korelatif. Kemudian yang dan tadi termasuk konjungsi koordinatif, kemudian tidak hanya tetapi juga itu termasuk konjungsi korelatif. Terus namun, ini ada kata namun banyak budaya daerah Indonesia terancam punah. Kata namun ini termasuk konjungsi antar kalimat. Nah, kita lihat lagi, kita mencari konjungsi lagi. Nah, di sini ada oleh karena itu.
Nah, oleh karena itu, ini termasuk konjungsi antar kalimat. Nah, jadi oleh karena itu, ini adalah termasuk konjungsi antar kalimat. Nah, kemudian jika. Nah, di sini ada kata jika. Saya yakin jika semua elemen mau menjaga, mengapresiasikan, dan mempelajari budaya daerah yang adiluhung tersebut tidak akan punah. Ini ada kata jika. Jadi kata jika di sini adalah termasuk konjungsi kata jika dan konjungsi dan, konjungsi jika dan konjungsi dan ini termasuk konjungsi koordinatif dan subordinatif. Nah, ini adalah kita sudah menentukan struktur teks pidato persasif, kemudian penggunaan kalimat persasif dan penggunaan konjungsi dalam pidato persasif yang Ibu bacakan ini tadi. Jadi, nah mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan, yaitu tentang materi kita, struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ini ada soal anak-anak. Kerjakan soal berikut. Ibu akan bacakan. Tugasnya yaitu halaman 34 dan 35 di buku LKS Bahasa Indonesia kita. Yaitu soal nomor 2, 4, dan 5. Nah, Ibu akan bacakan soal tersebut yang ada pada halaman 34 dan 35. Bacalah pidato persuasif berikut dengan seksama. Kemudian kalian tentukan struktur teks pidato tersebut. Kemudian analisis penggunaan kalimat persuasifnya dalam pidato persuasif tersebut. Kemudian kalian menganalisis penggunaan konjungsinya dalam contoh pidato tersebut. Nah, jadi yang kalian lakukan, yang pertama-tama menyebutkan struktur teks pidato persuasif, kemudian menganalisis penggunaan kalimat persuasif dalam pidato persuasif tersebut, kemudian menganalisis penggunaan konjungsinya dalam pidato tersebut. Nah, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.